Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Kita masih melanjutkan pembahasan kita di seri tutorial membuat aplikasi rental mobil dengan menggunakan CodeIgniter. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman admin, yaitu kita akan membuat fitur transaksi selesai. Jadi silakan teman-teman login terlebih dahulu dengan menggunakan username dan password admin. Oke, setelah login silakan ke menu transaksi. Kemudian kalau teman-teman geser ya tabel ini ke sebelah kanan. Nah, di sini kita punya sebuah tombol untuk fitur transaksi selesai. Jadi nanti di fitur transaksi selesai ini ada beberapa field atau kolom yang bisa diubah oleh admin. Yang pertama adalah status rental, kemudian status pengembalian, lalu tanggal dikembalikan, dan nanti kita akan menambah sebuah field di tabel transaksi kita, yaitu total denda. Nah, jadi nanti apabila customer mengembalikan mobil melebihi tanggal kembali, maka akan dihitung dendanya berdasarkan denda per hari. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan perbedaan antara tanggal dikembalikan dengan tanggal kembali. Kalau tanggal dikembalikan, ini adalah tanggal si customer mengembalikan mobil yang sebenarnya. Sementara tanggal kembali adalah tanggal yang dipilih oleh customer pada saat melakukan transaksi sewa mobil. Jadi contohnya customer itu mengembalikan tanggal kembalinya adalah tanggal 3 April. Sehingga nanti dihitung untuk total biayanya, yaitu tanggal kembali dikurang tanggal rental, sehingga ketemu tanggal jumlah harinya berapa dikali harga sewanya. Nah, kenapa kita perlu untuk menambahkan tanggal dikembalikan di sini? Oleh karena di sini kita punya denda, ya, dan nanti kita akan menambahkan satu kolom lagi yaitu total denda, di mana total denda adalah selisih antara tanggal dikembalikan dengan tanggal kembali dikali denda per hari. Jadi contohnya selisih harinya itu ada dua hari ya. Maka 2 dikali 30.000 didapat total dendanya yaitu 60.000. Nah, jadi langsung saja sebelum kita akan mulai ngoding, kita tambahkan dulu satu kolom atau satu field di tabel transaksi kita. Kita tambahkan setelah denda per hari ini, yaitu total denda. Jadi silakan teman-teman buka lagi PHP My Admin-nya, lalu buka database teman-teman yaitu rental mobil. Kemudian di tabel transaksi silakan klik di struktur, lalu kita akan tambahkan setelah denda ya. Jadi di sini kita tambahkan satu kolom setelah denda, lalu kirim, kemudian kita buat nama fieldnya total denda, kita buat dia varchar, ukurannya 120. Oke. Sekali lagi saya ulangi, silakan tambahkan field dengan nama denda, tipe datanya varchar, dan ukurannya 120. Silakan simpan. Oke. Sekarang kita sudah punya satu tambahan field di tabel transaksi yaitu total denda. Nah, jadi sekarang teman-teman silakan kembali lagi ke halaman admin. Nah, kalau teman-teman perhatikan, silakan lihat di pojok kiri bawah. Oke, di situ kita sudah punya linknya atau href-nya ya, yaitu localhost /app_rental_mobil/admin /transaksi selesai/8. Nah, mungkin di aplikasi teman-teman /8 yang ID rental itu belum ada ya. Nah, ini tadi saya baru tambahkan. Jadi silakan teman-teman tambahkan ID-nya ya setelah function transaksi selesai. Oke, kalau kita geser lagi ke bawah, di situ ada ID-nya 9. Ya, sekali lagi perhatikan di pojok kiri bawah. Kemudian ada ID-nya 10. Ya, jadi silakan teman-teman tambahkan untuk ID-nya sebagai parameter. Saya akan coba buka di, silakan teman-teman buka di folder views admin, kemudian buka di data transaksi ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya tombol untuk
melakukan transaksi selesai. Nah, silakan teman-teman tambahkan ini titik $TR, kemudian field yang kita ambil adalah ID rental ya. Oke, kemudian nanti juga di transaksi batal di sini juga sama ya, kita tambahkan ID-nya ya, admin /transaksi batal slash ya, jangan lupa di sini ada slashnya, lalu kita ambil ID-nya, jadi kita tambah $TR, kemudian field yang kita ambil adalah ID rentalnya. Oke, coba kita refresh, dan kalau kita lihat di tombol transaksi selesai ID-nya 8, dan di transaksi batal juga ID-nya 8. Oke, kalau teman-teman sudah selesai dengan menambahkan ID-nya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat function transaksi selesai. Jadi ini di close saja, lalu kita ke controller, lalu buka folder admin, buka folder transaksi. Oke, kemudian kita scroll dan di bawah function download pembayaran, di sini kita buat function seperti yang kita panggil di sini tadi, yaitu transaksi selesai. Public function transaksi selesai. Oke, kemudian jangan lupa untuk menambahkan parameter ID di sini, karena kita akan melakukan aksi transaksi selesai ini berdasarkan ID ya. Oke, kemudian kita ambil terlebih dahulu ID-nya di sini untuk nanti kita masukkan ke dalam query ketika kita mengupdate status rental, status pengembalian, kemudian tanggal dikembalikan, dan juga ketika kita menambahkan denda. Jadi kita panggil ID-nya di sini, kita masukkan saja ke dalam variable where sama dengan array, lalu kita ambil nama fieldnya yaitu ID rental, kemudian sama dengan lebih besar dari $ID. Oke, nah kemudian untuk melakukan transaksi selesai, kita membutuhkan beberapa data yang akan kita ambil dari tabel transaksi ya, seperti kita mau ambil data denda per hari untuk nanti kita kalikan dengan jumlah selisih tanggal dikembalikan dengan tanggal kembali. Kemudian kita juga butuh data mungkin nanti data nama customer, kemudian juga nanti kita butuh data status pengembalian, data status rental. Jadi intinya kita akan mengambil beberapa data yang ada di dalam tabel transaksi ini, sehingga kita membutuhkan query di sini. Jadi kita buat terlebih dahulu query-nya. Oke, jadi kita buat $data dulu, kita simpan query-nya di dalam variabel data. Lalu inisialnya kita buat saja di sini transaksi. Oke, lalu sama dengan $this db, kemudian query select bintang from dari tabel transaksi ya, where ID rental, kita ambil nama ID-nya yaitu ID rental sama dengan kita ambil parameter ini tadi $ID, sehingga nanti ketika kita klik tombol transaksi selesai, data yang akan ditampilkan yaitu data berdasarkan ID dari data transaksi tersebut. Oke. Lalu seperti biasa, jangan lupa tambahkan di sini result untuk mengenerate query-nya. Oke, kalau sudah selesai kita akan panggil view-nya ya. Supaya lebih cepat, silakan teman-teman copy saja dari function pembayaran. Copy, kemudian kita paste di bawahnya. Oke, lalu nah ini view utamanya ya. View utama ini kita ganti menjadi, contohnya kita buat
transaksi selesai, yang nanti kita akan simpan di dalam folder admin. Nah, kemudian data ini kita akan panggil dan kita masukkan ke dalam view ini nanti, sehingga di sini kita panggil variabel data yang ada di sini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat view ini, ya. Kita save dulu. Kemudian kita ke folder views, lalu folder admin. Dan di dalam folder admin silakan teman-teman buka buat file baru ya, klik kanan new file, kemudian kita save as dengan nama transaksi underscore selesai.php. Oke, kemudian kita buka kelas, atau mungkin kita bisa salin saja dari dashboard ya, supaya cepat. Nah, kita salin yang ini, header ini, copy lalu kita paste di sini. Ini kita rapikan dulu. Oke, lalu tag H1-nya kita ganti menjadi transaksi selesai. Kemudian tag section-nya kita tutup ya. Dan tag div-nya juga kita tutup. Oke, kita coba simpan lalu kita lihat apakah halaman transaksi selesainya sudah muncul. Kita klik di sini. Oke, sudah muncul ya yang ini. Kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah form. Jadi nanti form ini akan memuat beberapa inputan. Yang pertama adalah tanggal pengembalian, lalu status pengembalian, dan juga status rental. Jadi silakan teman-teman buka tag form. Buka tag form. Oke, di sini kita menggunakan metode post, dan nantinya ketika si admin melakukan submit, kita akan mengarahkan dia ke ya transaksi selesai aksi. Jadi nanti functionnya kita buat setelah function ini. Oke, jadi kita buka tag PHP di sini, lalu echo base URL. Kemudian kita masukkan controller transaksi. Kita masukkan dulu untuk nama foldernya yaitu admin. Lalu transaksi /transaksi selesai aksi. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk melakukan untuk melakukan transaksi selesai, kita perlu mengambil beberapa data yang ada di sini ya, yaitu tanggal pengembalian, kemudian status pengembalian, lalu status rental, dan denda ya. Jadi kita ambil dengan menggunakan query yang ini tadi, sehingga kita akan melakukan pengulangan dengan for each dan mengambil inisial yang di sini. Jadi di atas tag formnya, di sini kita buat tag PHP lalu kita for each, sehingga nanti datanya bisa kita ambil. Lalu $transaksi ya, $transaksi dari sini ya, dari sini. Kemudian S, contohnya kita buat $TR. Lalu titik 2 kita tutup dulu for each-nya, buka tag PHP, and for each. Oke. And oke. Lalu di bawahnya kita akan panggil ya ID dari transaksi kita. Jadi kita buat tag input di sini. Type-nya kita buat hidden saja. Lalu name-nya ID rental. Oke, kemudian kita buat value-nya di sini. Buka tag PHP. Kemudian $TR. Nama field-nya adalah ID rental. Oke, kemudian di bawahnya kita buat input untuk tanggal pengembalian ya. Jadi silakan teman-teman buka kelas form group.
div form group ya. Lalu buat labelnya tanggal pengembalian. Oke, kemudian kita buat input dengan type-nya date. Name-nya sesuaikan dengan yang di tabel kita ya, yaitu status underscore tanggal underscore pengembalian. Oke, kemudian kita buat di sini kelas dari Bootstrap yaitu form control. Nah, kemudian kita ambil value-nya ya. Buka tag PHP, echo $tr, nama fieldnya adalah tanggal pengembalian. Oke, kita save lalu kita lihat apakah formnya sudah muncul. Oke ya, sudah muncul tanggal pengembalian dengan type-nya tanggal seperti ini. Lalu kita lanjutkan lagi, yaitu kita akan buat input untuk status pengembalian. Buka lagi kelas form group dari Bootstrap. Oke, tambahkan label status pengembalian. Kemudian ini kita tidak menggunakan input karena dia sifatnya pilihan, jadi kita menggunakan tag select. Oke. Nah, di tag select ini kita buat name-nya juga samakan dengan nama fieldnya yaitu status underscore pengembalian. Status underscore pengembalian. Kemudian kelas form control. Lalu di bawahnya kita buat option. Oke, optionnya kita buka tag PHP di sini. Lalu echo $tr, kita ambil nama fieldnya status pengembalian. Kemudian di sini kita tambahkan value. Ini kita copy saja dari sini. Oke, copy lalu pindahkan ke sini. Oke, kemudian kita buat lagi option. Kita masukkan di sini ada dua status ya untuk pengembalian, yaitu kita coba cek yaitu kembali dan belum kembali. Contohnya di sini kita buat kembali. Value-nya sama. Kembali. Lalu option yang kedua belum kembali ya. Oke, value-nya belum kembali. Save lalu kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini akan tampil data yang ada di tabel ya, yaitu belum kembali. Kalau ini kita ubah jadi kembali contohnya, maka datanya di sini menjadi kembali sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Tetapi kita juga punya option nanti untuk mengubah statusnya, yaitu kembali dan belum kembali. Jadi status yang dua ini tetap muncul di luar status yang ada di tabel. Oke, ini kita ubah dulu menjadi belum kembali. Oke ya, kemudian kita akan buat untuk option dari status rentalnya. Kita bisa copy saja dari status pengembalian, copy mulai dari kelas form group sampai penutup div-nya. Lalu kita paste di bawahnya, ini status rental. Sama name-nya juga ubah sesuaikan dengan yang ada di dalam field kita, yaitu status underscore rental. Kemudian untuk value-nya juga ini juga status rental. Oke, jadi untuk status rental kita punya dua status ya, yaitu selesai dan
belum selesai. Ini jadikan selesai, ini jadikan belum selesai. Oke. Silakan disimpan. Lalu kita cek hasilnya. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya 3 input di sini, yaitu tanggal kembali, status pengembalian, dan status rental. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan sebuah tombol di bawahnya, tag button dengan type submit. Lalu kita tambah kelasnya btn, btn sm, btn success, submit atau save saja ya. Oke, sudah ada di sini. Kalau tombolnya terlalu kecil, bisa hapus saja btn sm-nya. Oke. Kemudian teman-teman, kalau ini kita klik, ini kita pilih di sini lalu klik tombol submit, pasti error ya. Kenapa? Karena kita belum punya function transaksi selesai aksi. Tugas kita selanjutnya adalah kita akan membuat function transaksi selesai aksi ya. Jadi silakan teman-teman kembali lagi ke transaksi.php, kemudian di bawah transaksi selesai kita buat public function transaksi selesai aksi. Oke. Nah, di sini kita bukan aksi. Oke, di sini kita akan mengambil semua data yang dari inputan ini tadi, mulai dari ID, tanggal pengembalian, status pengembalian, status rental, kita akan kirim dengan menggunakan metode post ya, sehingga nanti data itu kita akan ambil dan kita masukkan atau kita update datanya di dalam tabel transaksi. Jadi semua inputan ini kita akan simpan terlebih dahulu di dalam variabel. Yang pertama kita akan ambil ID-nya ya. Jadi kita ambil ID-nya di sini $ID. $ID ini kita ambil dari $this. Kita ambil dari input dengan metode post dan nama fieldnya yaitu ID rental. Oke, seperti ini. Untuk yang lainnya silakan ini di copy saja supaya lebih cepat. Paste di bawahnya sebanyak 3 kali. Oke. Lalu ini tanggal pengembalian ya. Ini tanggal pengembalian. Ini copy saja lalu paste di sini. Kemudian setelah tanggal pengembalian, status rental ya. Ini jadi status rental. Ini copy saja lalu pindahkan ke sini. Kemudian status apa lagi? Status pengembalian. Status pengembalian. Oke, ini copy juga lalu kita paste di sini. Kalau sudah selesai dirapikan dulu. Oke. Kemudian untuk supaya nanti datanya bisa kita masukkan ke dalam tabel, sekarang kita mau masukkan dulu ya ke dalam sebuah array. Jadi kita buat di sini $data sama dengan array. Oke, kita masukkan yang pertama adalah tanggal pengembalian sama dengan lebih besar dari, kita ambil dari $data pengembalian, koma, status rental
sama dengan lebih besar dari dolar status rental, koma, status pengembalian sama dengan lebih besar dari dolar status pengembalian. Oke. Nah, kemudian setelah datanya kita ambil semuanya, kita akan input ke dalam tabel. Sebenarnya bukan di input ya, tetapi di update. Karena datanya sudah ada sebelumnya, kita update tanggalnya, update status rental, dan update status pengembalian. Nah, untuk melakukan update ini kita butuh ambil ID-nya. Jadi ID-nya kita ambil dulu, $where array. Kemudian field-nya, field ID-nya apa? Yaitu ID rental. Kita masukkan ke dalam $ID. Oke, jangan lupa di sini titik komanya. Kemudian datanya kita akan update ya. Jadi kita gunakan function yang ada di dalam model kita, $this rental model. Kemudian functionnya update data. Nama tabel kita apa? Transaksi ya. Kemudian data yang diupdate adalah data yang ada di dalam tabel, di dalam variabel data. Kemudian data yang diupdate adalah data berdasarkan ID yang dipilih. Jadi kita masukkan di sini $where. Oke, setelah datanya selesai di update, kita kembalikan kemana? Kita kembalikan ke halaman ini saja ya, transaksi. Admin dulu. Foldernya admin/transaksi. Teman-teman boleh menambahkan flash data. Flash datanya bisa kita copy dari atas. Oh, di sini belum ada ya. Kita copy saja dari file lain, data tipe contohnya. Oke, yang ini saja. Copy mulai dari $this sampai di sini. Kemudian kita paste di sini. Oke, kemudian transaksi berhasil di update. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Kita kembali ke sini, kita refresh. Kita coba lihat dulu, ini tanggal kembalinya adalah tanggal 3. Kita coba buat menjadi tanggal 5. Tanggal pengembaliannya tanggal 5 April. 5 April kembali, selesai. Save. Nah, kita lihat ternyata datanya belum berubah ya. Kita coba lihat lagi. Oh ya, tadi di sini kita belum tambahkan echo ya. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Silakan di refresh lagi. Kemudian di sini kita update. Jadi tanggal 5 April ya. Kembali, status rental selesai. Oke. Tanggalnya sudah muncul di sini. Kemudian status pengembalian sudah berubah jadi kembali, status rental sudah berubah. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan, kalau teman-teman lihat di sini total dendanya masih belum muncul ya. Jadi nanti kita akan membuat otomatis pada saat admin membuat ini. Kita refresh dulu. Oke, jadi tanggalnya sudah ada di sini, statusnya sudah berubah, status rentalnya juga sudah berubah. Jadi nanti untuk total denda ini kita buat otomatis ya. Jadi pada saat si admin melakukan perubahan di tanggal pengembalian, apabila tanggal pengembaliannya itu melebihi atau melewati tanggal kembali,
maka total dendanya ini dihitung secara otomatis ya, dikali dengan denda. Nah, bagaimana caranya? Sebelum kita buat, kita akan tambahkan dulu fill untuk total dendanya setelah denda per hari ini. Jadi kita buka di folder views, folder admin, lalu data transaksi. Setelah denda per hari, di sini kita tambahkan tag TD, lalu tambahkan saja total denda seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya setelah denda, berarti di sini kita copy saja dari tag TD-nya denda, lalu kita paste di sini. Kita ubah ini menjadi total underscore denda. Kita save, lalu kita refresh. Oh, ada yang error di sini. Kita coba lihat total denda, benar ya, total denda. Oh ya, ini kenapa dia error seperti ini, karena datanya masih kosong ya. Nanti kita coba lihat. Coba kita Oke, kita coba isi dulu satu data nanti. Oke, jadi silakan kembali ke kode di text editornya, kemudian masih di function transaksi selesai aksi. Di sini kita akan ambil terlebih dahulu, kita akan tangkap data dari tanggal pengembalian, karena logikanya untuk mendapatkan total denda itu kita harus mendapatkan dulu selisih antara tanggal pengembalian dengan tanggal kembali, sehingga nanti selisih harinya itu kita bisa kalikan dengan denda sehingga kita dapat total denda. Oke. Nah, jadi di sini kita buat sebuah variabel dulu, contohnya variabel x sama dengan ini sebenarnya caranya hampir sama ya. Kalau teman-teman ingat di dalam customer kita, ketika kita melakukan pembayaran, nah di sini kita punya untuk menghitung selisih antara tanggal rental dan tanggal kembali. Ya, jadi kita menggunakan function str2time, lalu di sini juga function absolute untuk mengambil jumlah harinya. Jadi caranya juga sama. Kita buat di sini str2time, kita ambil variabel tanggal pengembalian. Oke. Jadi sekali lagi rumusnya adalah kita hitung dulu selisih tanggal pengembalian dengan tanggal kembali sehingga nanti kita dapat total harinya. Ya. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat di sini kita belum ambil data dari tanggal kembali. Ya, di sini belum ada ya tanggal kembali. Yang ada adalah tanggal pengembalian. Maka kita ambil dulu tanggal kembalinya ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan metode post saja. Jadi di sini kita buat lagi tag input. Nah, tetapi ini kita tidak tampilkan ya. Jadi kita bisa menggunakan hidden saja di type-nya. Kemudian name-nya tanggal kembali ya. Kemudian value-nya buka tag PHP echo $TR. Kita ambil nama field-nya tanggal kembali. Nah, kemudian kita juga nanti butuh untuk data denda ya, karena sekali lagi rumusnya adalah tanggal kembali dikurang tanggal pengembalian dikurang tanggal kembali, tanggal pengembalian dikurang tanggal kembali, hasilnya dikali dengan denda. Jadi sama, ini kita bisa copy saja, kita ambil data dendanya, ini jadi denda dan ini jadi denda.
Sehingga nanti data yang di sini itu kita ambil dan kita masukkan ke dalam variabel. Ini kita bisa copy saja. Kita paste di bawahnya 2 kali ya untuk tanggal kembali dan denda. Ini kita ubah jadi tanggal kembali. Oke, pastikan variabelnya dan nama fieldnya berubah. Ini jadi denda. Oke, lalu kita buat variabel lagi di bawahnya untuk mengambil tanggal kembali, yaitu $y. Oke, str2time lagi, kemudian tanggal kembali. Oke, nah selanjutnya kita akan menghitung selisih antara tanggal pengembalian dan tanggal kembali. Jadi kita buat di sini $selisih, variabel selisih sama dengan bagaimana cara menghitungnya, yaitu tanggal pengembalian dikurang tanggal kembali. Tapi kita harus masukkan ke dalam function absolute di sini. Kemudian kita masukkan $x dikurang $y. Ya, jadi tanggal pengembalian dikurang tanggal kembali. Nah, kita coba lihat untuk variabel selisih ini isinya seperti apa. Kita bisa vardam saja. Kemudian $selisih. Kita die. Coba lihat hasilnya. Ini kita refresh dulu, abaikan dulu error yang di sini ya. Karena datanya masih kosong jadi dia error seperti itu. Kita klik di sini tombol ini. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini tanggal kembali itu tanggal 3. Contohnya kita mau buat jadi tanggal 5. Status kembali kita save. Teman-teman lihat di sini ada, saya perbesar dulu ya, ada tipe data integer, kemudian ada angka 172.800. Nah, ini sebenarnya bukan angka yang kita harapkan, karena angka yang kita harapkan sorry, ini saya perkecil lagi. Kalau teman-teman lihat di sini ya, tanggal pengembalian itu tanggal 5, tanggal kembali tanggal 3. 5 dikurang 3, 2. Seharusnya di sini yang muncul adalah 2. Tetapi ternyata yang muncul adalah 172.800. Ini kita coba lihat, ini apa maksudnya ini. Nah, ternyata 172.800 itu adalah detik ya. Jadi antara tanggal 5 sampai tanggal 3 itu ada 172.800 detik. Maka sekarang untuk menghitung denda, kalau teman-teman lihat dendanya di sini, ini bukan per menit, bukan per detik, bukan per jam, tetapi dia per hari. Maka kita akan konversikan detik ini ke hari ya. Gimana caranya? Ini kita hapus dulu vardamnya, kemudian di sini kita tambahkan operatornya di sini. Kita ubah dulu ke menit. Ya, jadi kita bagi 60. Kenapa 60? Karena kita konversi dulu ke menit. Jadi 1 menit itu 60 detik. Setelah kita konversi ke menit, kita konversi ke jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. Kemudian kita konversi lagi ke hari. 1 hari berapa jam? 24 jam ya. Jadi kalau kita buat $x dikurang $y, dapatnya adalah detik. Maka detik ini kita ubah menjadi menit. 1 menit 60 detik. Lalu kita ubah lagi ke jam. 1 jam 60 menit. Dan kita ubah ke hari. 1 hari 24 jam. Coba kita lihat untuk kita vardam lagi. $selisih. Kita die.
seharusnya jumlahnya 2 hari ya. Kita coba refresh. Oke, dapat ya. Sekarang kita dapat 2 hari. Nah, sekarang kita tinggal kalikan saja dolar denda dikali dolar selisih, sehingga nanti kita bisa dapat total dendanya berapa. Jadi kita buat di sini variabel total denda sama dengan dolar selisih dikali dolar denda. Oke, kemudian untuk memasukkan datanya ke dalam tabel, kita masukkan ke dalam array dulu. Ini kita buat koma, dolar total denda, datanya kita ambil dari dolar total denda. Kita save, lalu kita kembali lagi, kita refresh. Oke, tanggal kembali tanggal 5. Tanggal pengembalian tanggal 5. Kita coba save, kita lihat apakah total dendanya sudah masuk. Oke. Jadi sekarang total dendanya sudah masuk 60.000. Kenapa? Karena tanggal kembali itu tanggal 3, tanggal pengembalian tanggal 5, selisihnya 2 hari. 2 kali 30.000, 60.000. Kita coba data yang lainnya, contohnya yang ini. Yang ini kita coba lihat tanggal kembalinya tanggal 3. Contohnya kita buat jadi tanggal 4, selisihnya 1 hari ya. Tanggal 4 April. Kembali, selesai. Oke, jadi 20.000, 1 kali 20.000, 20.000. Oke, kemudian ini kita ubah juga supaya errornya hilang. Kita coba lihat data ketiga itu tanggal 17. Contohnya kita buat 3 hari, 17, 18, 19, 20. Tanggal 20 April contohnya. Status kembali, status selesai. Oke. Sudah muncul. Total dendanya 100.000. Oke, kemudian ini kita ubah. Contohnya ini jadi tanggal 25. Status kembali, selesai. Oke. Nah, tapi sepertinya di sini ada yang aneh ya. Ini total denda 30.000, denda per hari 60.000. Ini sepertinya posisinya tertukar teman-teman. Teman-teman bisa perbaiki di kembali lagi ke folder admin, lalu data transaksi. Nah, ini total denda ini kita cut, kemudian kita pindahkan di bawah denda per hari, lalu TD-nya ubah jadi TH. Oke, selesai. Ya, oke teman-teman. Cukup sekian untuk kali ini. Mohon maaf kalau banyak yang salah. Kalau teman-teman lihat di jam saya, ini saya rekam pukul jam 1 pagi ya. Karena ngejar target banyak teman-teman minta video terus, update terus. Sementara waktu saya terbatas, jadi ya terpaksa saya harus rekaman subuh ya. Oke teman-teman ya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.